Baik, itu tadi yang disampaikan Pak Manusopon terkait prestasi olahraga membuat pembinaan para atlet di tengah efisiensi anggaran. Dan kita beralih ke Pak Jusni Pangeran selaku Ketua Pengurus Kabupaten Taekwondo Toli-Toli. Seperti apa yang disampaikan Pak Mansur Ponang tadi dari cabang olahraga Taekwondo sendiri, Pak, sejauh ini di tengah efisiensi anggaran bagaimana pembinaan para atlet-atletnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kita berangkat dari efek daripada efisiensi anggaran tentunya. Ya, saya ingin ucapkan begini, bahwa kemudian efisiensi anggaran ini adalah sebuah siasat pemerintah, apa ya, pusat atau daerah, dalam rangka menormalkan anggaran itu agar tidak terjadi pemborosan. Itu satu dulu, berkenaan dengan efisiensi anggaran. Kita tidak melihat dari ini. Kita tidak melihat bahwa efisiensi anggaran itu adalah hambatan, tantangan bagi sebuah prestasi olahraga. Tidak. Efisiensi anggaran itu adalah siasat pemerintah untuk kemudian agar tidak terjadi pemborosan anggaran di semua lini sistem penganggaran yang ada di Republik Indonesia. Apa kemudian yang relevansinya dengan sebuah prestasi olahraga yang ada di negara kita, di Kabupaten Toli-Toli pada khususnya, bahwa kemudian efisiensi berkenaan dengan anggaran pembinaan keolahragaan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa saya bilang tidak ada? Jangan kemudian image ini berkembang untuk menurunkan semangat keolahragaan. Nggak ada. Jangan pernah katakan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh pada prestasi. Saya contohkan di taekwondo. Kebetulan saya ketua Pemkab Taekwondo Kabupaten Toli-Toli. Pernah enggak maksimal enggak anggaran dari KONI untuk kami, untuk kita jadikan ajang prestasi? Tidak maksimal. Tahun ini saja kami cuma punya anggaran 20 juta, itu pun dipotong untuk Porkap sekian-sekian. Kemudian apa yang kita lahirkan? 4 kejuaraan, bahkan 5 kejuaraan di tahun 2025, ini sangat tidak masuk akal kalau hanya mengacu pada anggaran. Ya, kita ikuti kegiatan dan Remkap. Saya turunkan 100 atlet di sana, bahkan 100 lebih. Kemudian di Buol, kemudian Tadulako, kemudian hari ini, dan anak-anak kami, para atlet kami sekarang masih ada di Palu untuk mengikuti kompetisi Gubernur Cup yang ada di sana. Pernahkah Pemda membayangkan mengirim prestasi itu dengan pembiayaan yang begitu banyak? Tidak ada. 1 sen dari Pemda hari ini saya bawa ke Palu, tidak ada. Nonsen. Yang seharusnya KONI harus punya peran yang maksimal untuk memberikan kami dorongan pembinaan dalam hal sistem penganggaran. Karena pada prinsipnya kami, selaku ketua Pemkab Taekwondo Kabupaten Toli-Toli, olahraga itu menjanjikan 3 hal dalam sebuah prestasi. Olahraga menjanjikan yang pertama adalah sehat. Mari kita berolahraga, mari kita bertaekwondo, mari kita laksanakan ini untuk sebuah tujuan sehat. Setelah kita sehat, mari kita ciptakan prestasi olahraga yang maksimal untuk sebuah kemajuan pertaekwondoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Apa kemudian yang lahir dari sebuah instrumen-instrumen keolahragaan yang lahir daripada pemikiran kami? Bahwa kolaborasi kita yang ada di dalam itu melahirkan sebuah prestasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mansur. Bukan cuma Pemda, betul. Ada yang namanya kemandirian olahraga. Jadi kalau ada yang katakan bahwa prestasi olahraga itu nanti Pemda yang adakan, nonsen lah. Kalau dikatakan prestasi olahraga nanti anggaran dari ini, nonsen lah. Cuman saja untuk mengukir prestasi yang maksimal, lahirkan 3 poin. Ya, lahirkan 3 poin. Yang pertama, kita dalam melahirkan keolahragaan itu ada infrastruktur keolahragaan yang lahir dari sini. Apa itu? Ada fasilitas olahraga, siapkan kami. Iya kan?
ada ilmu yang ingin kita dapatkan sebagai regulasi daripada prestasi olahraga itu. Kucurkan kami pelatih yang profesional, danai pelatih kami. Ya kan? Kemudian setelah atlet kami siap dengan segala sesuatunya, kami butuh nutrisi. Ya, kami butuh makanan sehat, kami butuh dokter, kami butuh pembimbing dalam hal ini. Itulah yang butuh biaya. Tapi kemudian hari ini pembiayaannya dari mana? Ya partisipasi kita. Partisipasi orang tua, partisipasi teman-teman, partisipasi para atlet, partisipasi seluruh stakeholder yang ada. Nah, kalau dikatakan efisiensi berpengaruh pada ini, menyurutkan semangat olahragaan aja itu. Nggak ada gunanya itu. Jangan pernah katakan seperti itu. Saya tidak pernah katakan bahwa efisiensi anggaran di Republik Indonesia ini mempengaruhi kerja-kerja semua lini dalam hal kemajuan pemerintahan. Nonsen. Saya ingin katakan bahwa efisiensi anggaran adalah sebuah siasat pemerintah dalam rangka ya mencegah yang namanya pemborosan anggaran, mencegah yang namanya mangkrak anggaran, mencegah yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga di mana-mana kita lihat. Karena kesewenang-wenangan pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, apa yang terjadi? Yang penuh adalah lapas. Kesewenang-wenangan. Tidak ada perencanaan yang maksimal untuk tujuan yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa efisiensi ini adalah sebuah strategi pemerintah untuk kemudian bagaimana memaksimalkan anggaran itu untuk tujuan yang akan dicapai. Oke, untuk sementara. Baik, untuk Pak Jus nih, efisiensi anggaran pada tahun 2026 ini kan akan semakin tinggi tentunya. Lantas bagaimana strategi Pemkab Taekwondo dalam pembinaan atlet baik jangka pendek maupun jangka panjang, Pak? Iya, baik. Lagi-lagi saya ingin ucapkan begini. Efisiensi anggaran ini adalah sebuah ketegasan dari pemerintah sebenarnya. Kita perlu runut kembali ke belakang. Ketika eksekutif dan legislatif berbicara tentang anggaran, selalu ada kata skala priority. Oke? Skala prioritas. Tapi sepertinya bahasa ini tidak mempan dari waktu ke waktu. Maka oleh pemerintah pusat hari ini memberi ketegasan dalam hal pendistribusian anggaran pusat ke daerah. Melakukan efisiensi. Banyak orang katakan bahwa berimplikasi pada aktivitas pemerintah daerah yang ada. Memang betul, bagi yang tidak mampu mensiasati apa yang menjadi keinginan. Bapak Presiden kita sekarang ini saya tidak melihat beliau itu sebagai TNI yang berbintang sekian. Tetapi yang ada di naluri pemikiran beliau adalah anak dari seorang begawan ekonomi. Strategi ekonominya ini pasti matang. Dari sisi anggaran, berkenaan dengan itu semua. Dan berimplikasilah kepada daerah-daerah, kepada yang membutuhkan stakeholder yang membutuhkan anggaran itu di daerah. Contoh kita di olahraga. Bagi yang tidak mampu mensiasati ini semua, pasti mengatakan bahwa ini berat karena anggaran sudah tidak ada. Lagi-lagi kalau kita merujuk kepada apa yang di statement yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi. Mari kita kolaborasikan pikiran kita. Hanya Pemda yang bisa meningkatkan prestasi olahraga? Kan tidak. Iya kan? Ada stakeholder lain. Ada teman-teman lain. Ada prestasi yang lahir dari semangat perjuangan kita. Kalau hanya menganggap bahwa hanya Pemda tok semata yang bisa melahirkan sebuah prestasi, maka semangat itu akan pasti pudar, pasti akan runtuh, pasti akan senyap. Contoh misalnya, di prestasi olahraga yang ada di taekwondo misalnya, saya ucapkan minta maaf. Mungkin salah satu cabang olahraga yang selalu mengikuti kompetisi dengan jumlah yang paling banyak itu taekwondo. Dari sisi kelasnya, dari sisi jenisnya, dan dari sisi apa saja, taekwondo yang paling banyak. Coba bisa bandingkan. Satu kali turun untuk taekwondo itu minimal 100 atlet yang kami turunkan.
Bisa bayangkan. Nah, saya mencoba memahami apa siasat dari KONI itu sendiri. Sudah maksimal dilakukan KONI Toli-Toli. Mungkin hanya KONI Toli-Toli untuk menghadapi Forprov 2026 ya Pak Mansur. 2026 ini KONI Toli-Toli yang mensiasati segalanya. Kita sudah melakukan Forkap untuk persiapan itu. Kita menjaring semua apa yang ada di pelosok-pelosok. Siapa tahu di sana ada petinju yang bagus. Siapa tahu di sana ada pemain pelari yang bagus. Siapa tahu di sana ada pemain taekwondo yang bagus prestasinya. Ini adalah upaya KONI melakukan Forkap untuk menjaring semua itu. Untuk kemudian apa? Ada Forprov yang akan kita ikuti sebagai wujud nyata daripada sebuah prestasi yang maksimal untuk sebuah kabupaten Sulawesi Tengah. Kan bukan sampai di situ. Ada level nasional, ada bahkan internasional. Dan saya bangga dengan atlet yang ada di Kabupaten Toli-Toli hari ini. Ya. Apa yang terjadi? Seperti Pak Mansur sampaikan tadi. Ada prestasi taekwondo yang diukir di luar negeri sana. Ada prestasi olahraga yang diukir di luar negeri sana. Dari Kabupaten Toli-Toli. Apakah semua anggarannya dari Pemda? Tidak semua, Pak. Kalau hanya mengharap anggaran dari Pemda, apalagi dengan situasi efisiensi anggaran sekarang, nonsen bisa terjadi. Apa yang lahir dari situ? Pemikiran yang cerdas pemerintah daerah, pemikiran yang cerdas para stakeholder, pemikiran yang cerdas para pelatih yang ada di Kabupaten Toli-Toli melahirkan prestasi yang maksimal untuk tujuan ukiran-ukiran prestasi Kabupaten Toli-Toli. Dan berharap dengan sangat bahwa ke depan hilangkan dalam pikiran kita, ya, hilangkan dalam hati dan pikiran kita bahwa efisiensi ini akan menghambat kita. Hilangkan itu. Dalam segala hal misalnya. Teman-teman kita di DPR juga harus mensiasati problem ini. Jangan pernah katakan bahwa, loh ini yang prioritas, ini yang prioritas. Tidak. Yang efisiensi ini mencegah jangan sampai pemborosan. Jangan sampai tidak kena sasaran. Saya salut dengan Bupati Toli-Toli. Edaran yang keluar kemarin. Dalam rangka efisiensi anggaran, beliau tekankan dalam surat edarannya kepada kami yang ada di OPD. Batasi perjalanan dinas, betul. Batasi hal-hal yang seremoni, betul. Batasi perlu makan minum. Ingat enggak waktu Habibie kemarin, waktu ada anggaran kemarin. Kalau perlu kita puasa. Kan sehat itu puasa. Ya. Jadi saya salut kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam hari ini Pak Bupati. Dia ucapkan itu dalam bentuk edaran. Sebuah ketegasan yang nyata untuk sebuah kabupaten yang maksimal, yang baik. Untuk tujuan yang maksimal. Coba. Ada kabupaten lain? Belum pernah saya dengar. Coba lihat edarannya. Batasi kepada seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Batasi uang makan minum, batasi perjalanan dinas, batasi seremoni, batasi apa dan sebagainya. Bahkan di tahun baru ini tidak usah bikin perayaan yang besar-besaran. Ya kan? Nah, kalau semua kita sadari akan apa yang menjadi keinginan, niatan suci yang baik oleh Pak Bupati tadi, pastilah semua stakeholder dalam sisi apapun, semua akan berjalan sesuai dengan langkah pastinya. Semua akan sesuai dengan perencanaan yang maksimal. Oleh karena itu berharap dengan sangat bahwa kemudian akan mencoba melahirkan strategi maksimal untuk tujuan kita masing-masing, baik itu OPD, baik itu keolahragaan maupun hal-hal lain. Ya, terima kasih untuk sementara. Ini pernyataan dari closing statement. Kita mulai dari Pak Jusniem Pangeran. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Setelah kita mendengarkan statement dari semua yang diundang pada pagi hari ini, tentu ini adalah pemikiran-pemikiran positif untuk sebuah tujuan prestasi. Dan saya ucapkan terima kasih semua kepadanya. Cuman saja saya ingin ucapkan di sini bahwa dalam konteks pembinaan prestasi keolahragaan,
ada hal, saya ulangi, ada 3 hal pokok yang memang harus, tidak bisa tidak. Yang pertama adalah harus ada fasilitas. Itu yang perlu dipikirkan oleh semua orang. Ada pelatih yang profesional. Karena regulasi dalam setiap cabang olahraga itu selalu berubah dari tahun ke tahun. Kita lihat dulu. Dulu sepak bola gawangnya lebarnya sekian meter. Sekarang diperkecil, sekarang lebar lagi. Ada regulasi, perubahan-perubahan regulasi. Taekwondo apalagi. Dulu ada istilah ketika kita menendang seperti ini tidak bisa, harus up dan sebagainya. Ada perubahan regulasi. Ada profesionalisme yang harus lahir dan dipikirkan oleh para atlet. Kemudian yang terpenting setelah kita melalui polesan seperti itu, ada nutrisi, Pak. Bagaimana mau olahraga, bagaimana mau sehat? Kita butuh dokter. Kita butuh ahli gizi. Kita butuh makanan-makanan yang sehat untuk sebuah prestasi yang maksimal. Jadi jangan pernah katakan berolahraga itu hanya sekedar. Karena torehan prestasi yang akan kita lahirkan ini akan melahirkan beberapa. Yang pertama melahirkan sehat. Ketika kita berprestasi, melahirkan kekayaan. Kaya kita, Pak, kalau berprestasi. Coba lihat atlet prestasi di luar negeri sana. Mike Tyson misalnya, bukankah dia orang kaya raya? Taekwondo-taekwondoan yang ada di sana. Artinya apa? Prestasi ini harus mencoba kita lahirkan. Jadi harapan saya adalah selaku Ketua Pemkab Taekwondo Kabupaten Toli-Toli, mari kita kolaborasikan pemikiran kita. Khusus kepada pemerintah daerah melalui KONI selaku stakeholdernya, bahwa kami butuh pemikiran positif. Suntik kami dana, lahirkan agar yang namanya semangat kami tidak bisa surut. Terima kasih untuk sementara dari saya. Baik, terima kasih Pak Jusniam Pangeran terkait